Ada yang bilang pertumbuhan kita cuma 4,7% itu World Bank kan ya. Begitu ketemu sana dia minta maaf loh. Itu minta maaf wartawan ya. Di tengah-tengahnya nawarin bahwa mereka sudah menyediakan uang, ada yang bilang 20-30 miliar dolar untuk memberikan bantuan ke negara yang membutuhkan. Kalau di World Bank saya diam aja, jangan nawarin. Tapi yang terakhir nawarin lagi, kalau mau itu dipakai boleh. Suruh ngutang ke dia. IMF juga sama. Tapi saya bilang, ya itu terima kasih atas tawarannya, tapi sekarang kondisi APBN kita masih bagus dan saya belum butuh itu dan saya masih punya uang sebesar 25 triliun dolar, 25 miliar dolar juga yang kita pegang itu sendiri untuk negara sendiri ya. Guys, Indonesia resmi teman-teman mengusir seluruh jajaran IMF dari Indonesia. Ya, setelah Presiden Prabowo Subianto dan Menke Purbaya ini menolak mentah-mentah teman-teman tawaran pinjaman dari IMF dan juga World Bank, ini mereka teman-teman marah murka teman-teman dan ingin membuat ketidakstabilan di Indonesia. Beredarlah isu teman-teman kerusuhan bulan Agustus. Oh ternyata teman-teman memang ada campur tangan asing. Salah satunya apa? Ya ingin untuk menggulingkan Presiden Prabowo Subianto. Banyak pengamat yang sudah teman-teman melihat hal ini dan takut kalau misalnya sejarah teman-teman penggulingan Presiden Soeharto kembali terulang. Karena ya teman-teman di setiap zaman memang presiden itu selalu ada yang pro, ada juga yang kontra. Tapi yang jelas teman-teman ada campur tangan asing ketika peralihan kepemimpinan yang tidak wajar terjadi. Dulu ketika Pak Harto teman-teman lengser, itu advisor atau penasehat keuangannya itu dari IMF. IMF sengaja membuat paket-paket ekonomi yang malah menghancurkan Indonesia. Salah satunya harus mencabut teman-teman ini subsidi bagi rakyat, menaikkan bunga. Dan ini tentu membuat rakyat makin marah dan alhasil ya Pak Harto digulingkan. Nah kemarin teman-teman ini mereka datang ke Indonesia bawa uang puluhan miliar dengan bunga teman-teman yang sangat besar. Dan kita menolak karena kita punya uang. Dan mereka marah-marah. Mereka menganggap Indonesia tidak pro terhadap perkembangan pertumbuhan ekonomi dunia. Wah kok bisa ya? Orang yang mau minjemin ini marah-marah ketika orang yang ditujunya nggak mau minjem. Nah hari ini kita bakal melihat teman-teman bagaimana Indonesia melawan IMF, bagaimana Indonesia teman-teman mengusir semua elemen-elemen IMF dari pemerintahan. Contohnya ini orang-orang IMF dan juga World Bank sudah disingkirkan. Ada, mohon maaf harus saya sebut, Menteri Keuangan ya, Ibu Sri Mulyani sudah diganti. World Bank juga ini teman-teman ya, Gubernur BI juga sudah diganti. Itu orang-orang Pak Prabowo sedang bersih-bersih teman-teman. Ya, sedang bersih-bersih memecat semua elemen-elemen yang pro Barat, pro World Bank dan juga IMF. Nah, biar lebih lengkap, mending kita simak dulu video berikut ini. Jadi saya bilang, jangan percaya IMF. Mereka nggak pintar-pintar amat. Saya ditegur tuh, kenapa kamu gaya koboi begitu? Tapi memang saya tahu mereka nggak pintar. Ini nggak ada wartawan. Yang itu off the record ya. Waktu IMF mengeluarkan prediksi, wah Indonesia akan turun ekonominya, dunia akan turun. Saya bilang waktu itu ya, kalau sekarang udah nggak boleh ya Menteri Keuangan ya, boleh nggak ya? Boleh kali ya. Ini kan boleh ya. Ini kan aktivis semua. Jadi boleh kritik-kritik sedikit. Jadi saya bilang, jangan percaya IMF. Mereka nggak pintar-pintar amat. Saya ditegur tuh, kenapa kamu gaya koboi begitu? Tapi memang saya tahu mereka nggak pintar. Ini nggak ada wartawan. Yang itu off the record ya. Terbukti. Dalam sebulan kemudian dia rubah lagi pertumbuhan global tadi diturunkan ke 2,8%. Berapa bulan kemudian dinaikin lagi ke 3%. Wah, kok begitu? Kita diturunkan ke 4,7, berapa bulan kemudian lagi dinaikin ke 4,8. Saya yakin bulan depan dinaikin lagi, menuju 5 lagi. Artinya apa? Memang ketika keadaan lagi goncang gitu, nggak ada yang bisa memprediksi dengan akurat. Ya orang kita aja yang agak-agak
silau sama orang asing, begitu orang asing turunkan, kita ikut, kita akan suram. Saya bilang jangan takut. Justru jantung pertahanan ekonomi kita sekarang itu investasi, Mas. Makanya saya agak tidak setuju dengan IMF itu. Ngomongnya itu. Merusak investasi kita, yang merusak industrialisasi kita, deindustrialisasi itu adalah rekomendasi IMF di saat krisis ekonomi tahun 98. Kalau mau dibuka lagi dokumen itu, lihat aja rekomendasinya. Apa rekomendasinya? Jangan ekspansi pada industri. Industri-industri strategis ditutup. Seperti PT Dirgantara tutup. Akhirnya apa? Industri kita terjadi deindustrialisasi. Dulu kontribusi ekonomi faktor industrialisasi itu sekitar 30% lebih. Investasi hampir 40%. Dipangkas bantuan-bantuan sosial. Gimana keadaan ekonomi begitu? Orang udah mau mati pun masih dipangkas. Negara kita sudah merdeka kok. Saya mengatakan kepada mereka bahwa jangan campur adu dan jangan campur-campur urusan negara kami. Negara kami ini tanpa rekomendasi mereka sudah bagus kita. Ya, kita sudah selesaikan utang kita. Dan sekarang kita pakai cara kita sendiri dan pertumbuhan ekonomi kita di atas 5%. Salah satu pertumbuhan ekonomi terbaik di antara negara G20. Tanpa rekomendasi IMF, kita membangun hilirisasi, kita dihadang oleh WTO. Tapi kita jalanin terus. Karena kita yakini tujuan negara ini kita yang tahu, bukan mereka. Kalau mereka yang mengarahkan kita, dia ada something. Jadi, jangan ngatur negara kita. Yang tahu negara kita ini mengarahkan kemana, kita sendiri. Pemerintah Indonesia dan rakyat Indonesia. Di saat puluhan negara lain antri untuk berhutang ke Bank Dunia, Indonesia justru menolak mentah-mentah, teman-teman. Sampai penolakan itu membuat tokoh-tokoh IMF wajahnya asem karena nggak bisa dapat pemasukan besar dari bunga utang ke Indonesia. Sebab bagi Pak Purbaya, selaku Menteri Keuangan kita, Indonesia punya cadangan kas yang cukup sebagai bantalan. Jadi tawaran ini tuh muncul setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa melakukan kunjungan ke Washington pada April 2026, di mana IMF dan Bank Dunia menyodorkan pinjaman senilai 25-30 miliar dolar untuk jaga-jaga di tengah dampak perang Amerika Serikat Israel lawan Iran. Tapi Purbaya menjawab dengan percaya diri kalau dia belum butuh karena Indonesia sendiri punya cadangan kas hampir 25 miliar dolar plus saldo anggaran lebih sekitar 420 triliun rupiah sebagai bantalan. Padahal di sisi lain sekitar 27 negara berkembang malah antri untuk akses dana krisis ini loh. Termasuk di sana ada Kenya yang kena lonjakan harga bahan bakar dan Irak yang pendapatan minyaknya anjlok. Walaupun begitu perlu dicatat ya teman-teman bahwa Indonesia tetap akan menghadapi puncak jatuh tempo utang sebesar 833 triliun rupiah di tahun 2026. Jadi yang ditolak ini tawaran utang baru ya, bukan berarti negara kita bebas dari ini dibayar oleh siapa? Koruptor-koruptor itu yang biayai demo-demo itu. Ingat, rakyat Indonesia di tahun 2025 ke depan bukan rakyat Indonesia tahun 90-an. Rakyat Indonesia sekarang pandai-pandai. Rakyat Indonesia punya gadget semua. Rakyat Indonesia itu menangkap siapa pemimpin yang benar dan siapa pemimpin yang tidak benar. Memang ada usaha tadi menggunakan teknologi, menggunakan uang, menggunakan sosmed, membayar pakar-pakar, nyinyir, menghidupkan pesimisme. Saya geleng-geleng kepala. Ada orang-orang yang berperan sebagai orang pintar, berperan sebagai pemimpin, tapi yang disebarkan adalah pesimisme. Indonesia gelap, kabur aja deh. Lo kabur aja loh. Emang gampang lo di situ, di luar negeri, di mana lo? Lo dikejar-kejar di situ lo. Ini, dan ternyata memang ini adalah rekayasa. Ini dibuat-buat. Ini dibayar. Oleh siapa? Oleh mereka-mereka yang ingin Indonesia selalu gaduh. Indonesia selalu miskin. Ya,
Koruptor-koruptor itu yang biayai demo-demo itu. Indonesia gelap. Indonesia gelap. Sorry ye. Indonesia cerah. Masa depan Indonesia cerah. Di tengah-tengahnya nawarin bahwa mereka sudah menyediakan uang, ada yang bilang 20-30 miliar dolar untuk memberikan bantuan ke negara yang membutuhkan. Kalau di World Bank saya diam aja, jangan nawarin. Tapi kalau yang terakhir nawarin lagi, kalau mau itu dipakai boleh. Ngutang, suruh ngutang ke dia. IMF juga sama. Tapi saya bilang, ya itu terima kasih atas tawarannya, tapi sekarang kondisi APBN kita masih bagus dan saya belum butuh itu dan saya masih punya uang sebesar 25 triliun dolar, 25 miliar dolar juga yang kita pegang itu sendiri untuk negara sendiri ya. Itu debat seru, mempertanyakan apa polisi kita dan kita jelaskan seperti apa dan ininya seperti apa. Langkah-langkah kita untuk salah satu yang tanya adalah defisitnya di 3%, subsidinya naik, gimana cara nutupnya? Ya kita jelaskan selama yang kita jelaskan di sini. Kita melakukan hematan sana sini, terus ada income tambahan itu dari SDM, dari sumber daya mineral ya. Terus kita bilang juga nggak usah takut, kalau ada apa juga kita masih aman karena kita masih punya buffer yang 420 triliun itu. Itu utamanya. Terus kalau dengan IMF World Bank, kita kan datang bilateral juga, datang ke IMF, datang ke World Bank, sama istilahnya itu juga, apakah kita bisa menjalankan kebijakan yang kita sebutkan selama ini. Kita bisa meyakinkan mereka bahwa itu memang seperti itu, dan dua-duanya tuh di tengah-tengahnya nawarin bahwa mereka sudah menyediakan uang, ada yang bilang 20-30 miliar dolar untuk memberikan bantuan ke negara yang membutuhkan. Kalau di World Bank saya diam aja, jangan nawarin. Tapi kalau yang terakhir nawarin lagi, kalau mau itu dipakai boleh. Ngutang, suruh ngutang ke dia. IMF juga sama. Tapi saya bilang, ya itu terima kasih atas tawarannya, tapi sekarang kondisi APBN kita masih bagus dan saya belum butuh itu dan saya masih punya uang sebesar 25 triliun dolar, 25 miliar dolar juga yang kita pegang itu sendiri untuk negara sendiri ya. Mereka kan 25 untuk beberapa puluh negara. Kita punya 25 miliar dolar sendiri untuk kita. Jadi kondisi keuangan kita masih aman. Itu yang utama kali ya. Tanya deh, apa lagi yang menarik? S&P Pak. S&P ya. Hari Selasa saya ketemu S&P. Jadi fotonya cukup terbuka. Jadi pas ngomong dia langsung buka, dia ngomong intinya dulu, habis itu ngomong yang lain-lain. Intinya apa, dia bilang rating kamu tidak berubah, triple B, outlook stabil. Wah, saya bilang terima kasih. Kan saya kelihatan agak kaget kan. Dia bilang, kamu kelihatannya kaget. Kamu ngarepin turun ya? Gitu dia bilang. Enggak, saya bilang terima kasih. Tidak nanya lagi sama saya. Kamu tahu itu apa artinya? Enggak, saya nggak tahu. Coba tolong jelaskan. Kan kita nanya gitu, belaga bego. Keluar dari dia. Itu artinya selama 2 tahun ke depan, rating peringkat kamu nggak akan berubah. Tapi Juni saya akan datang ke sini, ke Indonesia, ketemu kamu lagi, oke? Jadi bukan untuk baru, untuk diskusi aja, kita untuk melihat apakah kita menjalankan apa yang saya ceritakan pada waktu dengan konsisten sampai bulan Juni nanti. Tapi ancaman-ancaman itu nggak ada. Bukan dia bilang, Juni akan dirubah. Enggak, dia bilang sampai 2 tahun. Entah saya bahasa Inggrisnya bodoh apa enggak, gitu kan. Konteksnya seperti itu, baru kita ngomong. Habis tanya, gimana ini, gimana standar pertanyaan yang saya biasa, Anda tanya saya juga, gimana anggarannya, gimana ini. Ternyata wartawan sini sama pintar dengan S&P ya, baru tahu gua. Jadi saya tanya udah terlatih. Tanya ini jawab, tanya karena udah biasa jawab kan. Boleh juga loh. Pak, karena bisa berubah. Hah? Berarti ada yang konsisten atau yang meninggal? Padahal kan S&P sendiri bilang kita paling rentan Pak. ASEAN ya. Itu laporan hari Senin, publishnya.
keluarnya saya diskusi dengan mereka hari Selasa sore. Dia bilang, saya tanya, ini boleh dipublish nggak? Pokoknya dia bilang selama kita bilang nggak rahasia boleh. Jadi informasi yang saya sampaikan di pertemuan ini nggak ada yang rahasia. Cuman pertemuan ini rahasia. Gue juga bingung gimana mikirnya tuh. Jadi kita ketemulah orang-orang yang emang melihat peringkat kita. Kenapa jadi lebih kuat? Kenapa jadi percaya? Mungkin cara kita menyampaikan lebih meyakinkan. Dan orang ngelihat. Kalau orang ngomong ragu-ragu kan kelihatan. Terus kita meyakinkan dan dia lihat di belakangnya seperti apa. Clear. Dia tanya beberapa pertanyaan habis langsung. Wah, bahkan bukan tuh. Depannya itu dulu baru nanya pertanyaan untuk memastikan lagi. Sampai akhir pertemuan ya mereka happy. Besoknya lagi kita di US Chambers of Commerce ada tuh bosnya dia, kepala SNP juga. Dia bilang juga mereka bilang SNP berdiskusi dengan saya sehari sebelumnya dengan hasil yang baik ya. Dia bilang great discussion the day before, kayak gitulah. Dan mereka mengundang saya untuk menghadiri acara yang diadakan SNP di bulan Mei tahun ini ya. Saya tanya acara di mana? Di Jakarta. Ya udah saya datang. Tahu tangganya lu pikirnya jangan sampai bentrok. Jadi hubungan kita dengan SNP baik dan mereka juga terbuka apa yang mesti kita perhatikan segala macam ya kita akan bereskan itu. Jadi SMP itu fondasi ekonomi bagus, di tengah gejolak ini masih bagus, sudah bisa terkendali, komitmen kita kuat dan terkendali. Boleh. Kalau saya baca sinyal dia bilang gitu, artinya 2 tahun ke depan nggak akan berubah peringkat kamu, mungkin plus bisa negatif, tapi nggak akan berubah peringkat triple B-nya, artinya masih investment grade, surat utang yang dikeluarkan Pak Suminto itu, tapi tetap mereka akan melihat kita on regular basis kan. Kalau untuk saya sih bagus aja, kenapa? Sekalian juga saya bisa beresin program-program yang macet-macet kita jalanin sesuai dengan concern dari SNP ya. Antara lain salah satu concernnya yang sering Anda tanyakan, rasio pembayaran utang ke income-nya. Kan saya akan betulin pajaknya. Jadi bentar lagi pajak. Ya guys, sudah kita simak ya respon dari Presiden Prabowo Subianto, respon dari Pak Purbaya terkait IMF, perdebatan Pak Purbaya dengan IMF, bahkan sudah berdebat malah ditawarin hutang. Ini memang agak lain ya IMF itu. Memang IMF itu dibentuk oleh Amerika teman-teman untuk bisa menguasai negara-negara berkembang. Lewat apa? Lewat tekanan hutang. Nah, makin banyak kita bergantung dengan IMF, makin hancur negara itu. Rata-rata, teman-teman, negara-negara yang dibantu IMF malah bukannya untung tapi buntung, teman-teman. Betul, beda dengan kerjasama yang kita lakukan dengan Jepang, dengan China, teman-teman. China memang ingin mengontrol, tapi mereka mengontrol bagaimana caranya perekonomian mereka itu bisa tumbuh, tapi mereka nggak ngatur-ngatur negara lain. Nah, gimana menurut kalian teman-teman setelah nonton video barusan? Setuju nggak kalau misal Indonesia memang mengusir IMF dan World Bank saja dari Indonesia? Jangan lagi kita kerjasama dengan mereka. Tulis deh pendapat kalian di kolom komentar, kita diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.